Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faruda Taruna Madya, NRP 205658011062, Prodi KPN kelas KPNC. Kali ini saya akan mempresentasikan yaitu pengiriman kargo berupa kayu log. Pada tanggal 3 April 2002, PT Karis yang beralamat di Jalan Sukses nomor 1 Jayapura akan mengirim kargo berupa kayu log sejumlah 5.000 CBM menuju gudang PT Raffi di Jalan Maju nomor 1 Surabaya menggunakan jasa logistik PT Smart Java Logistik. Pengiriman ini menggunakan kapal kargo dengan jalur Jayapura menuju Surabaya. Keterangan di atas, kedua belah pihak menyetujui perjanjian di antaranya seperti yang tertera di layar, yaitu menggunakan jenis pengiriman laut dengan kapal MV Dwi Budiarto. 2. Menggunakan pelayanan yaitu door to door atau dari gudang mengirim gudang penerima. Jenis charternya yaitu voyage charter. Kegiatan pertama mengirim barang ini yaitu tracking dari gudang PT Karis yang akan beralamat di Jalan Sukses nomor 1 Jayapura menuju Pelabuhan Jayapura. Selanjutnya pengiriman menggunakan jalur laut menuju Pelabuhan Tanjung Perak. Setelah itu barang tersebut dikirim menggunakan truk menuju PT Raffi di Jalan Maju nomor 1 Surabaya. Selanjutnya itu ada proses membuat jalur darat. Proses pertama pada pengiriman ini adalah tracking kargo ke kayu log akan dimuat ke truk menggunakan forklift kapasitas 7 ton sebanyak 2 unit. Selanjutnya kita akan menggunakan jasa tracking PT Smart Jaya Logistik dengan menggunakan 42 truk dengan dapat membawa 1.000 CBM dalam satu hari per 1 kali 24 jam. Estimasi kegiatan pengiriman ini adalah 3 hari dengan jarak pelabuhan sejauh 20 km. Maka pada tanggal 6 April 2022 seluruh kargo dapat ditumpuk di tempat penumpukan Pelabuhan Jayapura. Selanjutnya muatan jalur laut. Selanjutnya adalah proses jalur laut. Proses ini adalah proses muatan kayu log menuju palka kapal. Setelah itu kita akan menyampaikan sebuah pengiriman seefisien mungkin dengan menggunakan jasa kapal kargo MV Dwi Budiarto dengan spesifikasinya seperti berikut yang tertera ada di layar. Selanjutnya proses pembuatan kargo ke palka kapal MV Dwi Budiarto. Yang pertama itu membersihkan palka dari sisa-sisa muatan, kedua membersihkan guat dari palka dan perjalanan bersih, ketiga pemeriksaan peralatan seperti dek, garing dan lainnya, keempat persiapan peralatan pengikat diantaranya scales, track glass, snack block dan lainnya. Kelima melakukan ground survey, keenam pembuatan kayu dalam palka yang disebutkan tidak akan broken street. Ketujuh setelah itu pembuatan dalam palka dan palka ditutup rapat dibersihkan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu muatan kayu log dilipat di atas geladak yang muatannya harus benar-benar disusun untuk mencegah muatan bergeser saat perjalanan. Terakhir, kayu log yang disusun di geladak akan dipasang lacing wear yang berfungsi sebagai pengikat muatan yang ada di atas geladak. Ya, selanjutnya yaitu proses jalur laut. Dengan estimasi perjalanan dari Pelabuhan Jayapura menuju Tanjung Perak adalah 7 hari. Pengiriman ini menggunakan charter kapal jenis charter sesuai dengan perjanjian di atas. Biaya charter kapal dan biaya pengapalan dengan perincian sebagai berikut, yaitu 25% pembayaran down payment, 50% pembayaran setelah bongkar muat, selesai muat, dan yang terakhir yaitu 20% pembayaran setelah bongkar. Ya, selanjutnya jika kargo sudah tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, kargo akan dibongkar dengan langsung menggunakan proses tracking menuju gudang tujuan. Proses bongkar kargo dari kapal menuju truk memakan waktu selama 3 hari. Proses pembongkaran antara lain membersihkan alat bongkar seperti kren dan lainnya. Kedua, melepaskan kawat pengikat pada kayu log. Ketiga, lalu diangkat dari atas geladak ke atas truk dan dipasang dengan kawat pengikat agar aman dan di saat perjalanan. Jika seluruh kargo sudah dibongkar, sisa-sisa kulit kayu log dibersihkan. Perhitungan waktu bongkar muat. Kapasitas kapal MV sendiri itu ada 5.000 M3. Kapasitas derek kapal 4 M3, kecepatan derek kapal 6 menit,
kapasitas truk 40 entry, 1 shift 7 jam, 1 hari 3 shift. Perhitungan bongkar muat, mencari siklus 60 menit dibagi 6 menit, hasilnya 10 siklus per jam. Selanjutnya ada produktivitas daerah kapal, dari kompresif. Pada kapal ini memiliki 2 pelaka, maka per shift per 2 gong. Hasilnya tertera sudah di layar. 1 hari ada 3 shift, maka 8.000 M3 kali 3, yaitu 1.600 M3 per hari. Waktu yang dibutuhkan untuk bongkar muat sama dengan 5.000 M3 dibagi 1.680, yaitu 2,97. Dalam kurun waktu 3 hari. Perhitungan armada truk yang digunakan kegiatan bongkar muat. Jika 1 hari dapat dibongkar muatan sebanyak 1.660, maka 1.600 dibagi 40 sama dengan 42 truk. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk bongkar muat itu 3 hari dengan jumlah armada 42 unit. Perhitungan biaya tertera jelas di sini, mungkin tidak saya presentasikan karena sudah tertera jelas. Selanjutnya yaitu ada dokumen. Dokumennya di sini ada itu SKSHK, yaitu surat keterangan sah hasil hutan kayu. Contohnya ada di sini suratnya. Yang kedua itu nota angkutan, ada dokumen angkutan digunakan untuk menyertai pengangkut khusus dari hasil hutan tersebut. Yang dokumen ketiga yaitu adalah nota perusahaan, dokumennya diterbitkan oleh pengirim. Contohnya seperti tertera di layar. Kesimpulan dari presentasi yang saya sampaikan dari tadi, yaitu PT Karis yang beralamat di Jalan Susus nomor 1 Jayapura yang akan mengirim kargo berupa kayu log 5.000 CBM menuju gudang PT Raffi yang beralamat di Jalan Majid nomor 1 Surabaya yang mengirimnya menggunakan jasa logistik PT Samarja Logistics dan menggunakan kapal MV Dwi Widarto dari Beban Jayapura menuju Pelabuhan Tanjung Perak. Dari keseluruhan proses penanganan di atas membutuhkan estimasi waktu 13 hari. Di sini sudah tertera jelas yaitu perhitungannya sehingga mendapatkan hasil tersebut. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.